Pagi Bu, saya mau nanya gimana mencegah gigi sensitif kalau makan panas sensitif, makan dingin sensitif. Terima kasih. Izin Pak, izin menjawab ya Pak. Untuk gigi sensitif biasanya itu entah dari makanan yang asam dulunya, entah itu dari usia juga bisa, karena terkikisnya waktu kita menyikat gigi yang salah juga bisa mengakibatkan gigi sensitif, atau gusinya yang entah itu turun atau naik jadinya giginya bisa sensitif. Biasanya menanganinya itu bisa menggunakan pasta gigi yang ada kandungan sensitifnya untuk yang bisa menjaga giginya tetap bisa terproteksi gitu, agar bisa kalau makan atau minum itu usahakan minumnya yang kayak anget-anget kuku gitu. Kalau itu anget-anget kuku juga tidak bisa, biasanya minum yang biasa aja gitu, yang suhu ruangan seperti itu. Tapi untuk menanganinya itu pertama sikat giginya diperbaiki, setelah itu makan makanannya yang tidak mengandung asam-asam, dan mungkin bisa menjaga kebersihan rongga mulut juga biar gusi-gusinya tetap sehat seperti itu Pak. Terima kasih. Izin menjawab ya Pak, lebih baik itu 1 jam setelah makan. Jadi kalau setelah makan langsung sikat gigi memang tidak direkomendasikan, karena setelah makan itu banyak zat-zat aktif yang sedang tumbuh berkeliaran di area mulut kita, dan itu sifatnya asam. Jadi kalau misalkan habis makan langsung sikat gigi, kemungkinan nanti giginya cepat menipis, istilah kitanya ya, cepat menipis. Jadi dianjurkan 1 jam setelah makan. Kalau misalkan sebelum makan, bangun tidur langsung makan, kondisi mulut saat kita tidur itu dalam rongga mulut juga sedang asam. Jadi kalau misalkan langsung sikat gigi itu akan merusak gigi juga. Jadi dianjurkan 1 jam setelah makan. Jadi setelah makan jangan langsung sikat gigi, 1 jam setelah makan. Izin bertanya dok. Bapak Juhandi, Saya kan 1 tahun yang lalu habis operasi gigi infeksi ya. Diambilnya 5 gigi. Saya 1 tahun yang lalu habis operasi gigi infeksi, diambilnya 5 gigi. Terus sebaiknya saya pakai gigi palsu apa gimana biar nggak ini giginya gak renggang gitu. Soalnya udah 1 tahun. Ya, atas bawah. Terima kasih. Untuk adanya kehilangan gigi paling belakang ya, gigi sulung itu tidak diharuskan membuat gigi palsu ya. Soalnya yang diharuskan tuh kalau ada kehilangan gigi di antara gigi ini. Nah, soalnya gigi itu kan tendensi atau cenderungnya tuh mengisi yang paling kosong kalau bolongnya di tengahnya. Tapi kalau di paling belakang aman. Soalnya kan ada penahannya ini, ada rahangnya, masih ada penahannya. Sedangkan kalau gigi yang di tengah-tengah ini bahayanya nggak ada penahannya. Jadi gigi itu harus ada tetangganya, harus berdempetan. Kalau tidak ada tetangganya, ini tendensi atau cenderungnya itu gigi miring atau gigi bergeser. Atau bahkan kalau ini gigi sendiri, ini tidak ada tetangganya, gigi ini akan menopang gaya waktu kita makan, waktu kita ngomong sendiri. Nah, lama-lama ini goyah. Kalau gigi paling belakang aman, soalnya ada penahannya, tulang rahang ini. Gigi geraham di depannya gigi yang paling sulung itu. Kalau itu bisa dibuat gigi palsu. Iya. Soalnya nggak ada penahannya ya kan, nggak ada penahan tulang yang ini, yang vertikal ini ya. Gitu. Jangankan yang merokok, kadang asapnya juga ada bau, apalagi yang ada di mulut. Ya, kalau bisa mah dikurangin, kalau bisa lagi mah berhenti merokok. Ya ibu-ibu, bapak-bapak ini terutama bapak-bapak yang sudah ngerokok, agar bisa menjaga kesehatan gigi mulutnya. Tiba-tiba hitam-hitam itu bisa juga bikin bau mulutnya. Terus di dalamnya ada obat yang ditaruh. Nah, dibilang ini masih tambahan sementara ya. Nah, itu masih tambal yang minggu depannya harus balik lagi, setelah itu dibongkar. Nah, habis itu nanti kita evaluasi lagi minggu depannya. Kalau giginya udah tidak ada rasa sakit, tidak ada keluhan sama sekali, udah sehat giginya, baru tambal permanen. Tambal permanen itu beda sama tambal
karena tambal sementara yang nanti minggu depannya bakalan dibongkar lagi gitu. Nah kalau tambal permanen itu tambal permanen nanti sampai seterusnya, sampai entah itu kalau gigi tambalannya dirawat dengan makan makanan yang dijaga, itu bisa tahan dengan lama tambalan permanennya, karena udah yang namanya tambalan permanen kan, jadi udah seterusnya tambalan, nggak sementara lagi, nggak sementara bisa bongkar gitu. Misal patahnya udah setengah lebih gitu, udah ngeluarin darah atau udah ngeluarin cairan gitu, biasanya itu kamar syarafnya atau kamar biasa kita sebut kamar pulpanya itu sudah terbuka atau sudah terekspos. Mungkin pertama perawatannya kita harus melihat dari foto ronsennya terlebih dahulu, entah itu di bawah akarnya itu ada sesuatu kelainan atau enggak gitu. Setelah itu kalau kayak gitu mau dipertahankan bisa, tetapi harus di perawatan saluran akar yang berkali-kali kunjungannya seperti itu. Biasanya itu kalau kayak gitu di perawatan saluran akar berkali-kali dibersihin dulu syarafnya, diangkat, dibersihin ruangannya, baru tahapan akhirnya bisa ditambal permanen atau nanti bisa dibuatkan kayak mahkota seperti itu biar lebih kan kalau biasa tambal gigi depan yang patah itu rawan untuk patah lagi. Biasanya kalau untuk yang lebih kuatnya itu pakai mahkota gitu. Iya Bu, untuk itu lebih ke ada pembesaran loh, gitu. Oh ya bengkak, itu dari bengkaknya ya. Iya. Nah kalau bengkaknya atau sumber infeksinya tidak segera dihilangkan, itu ya lama-lama bisa menjalar kemana-mana, gitu. Iya harus cek dulu ya, harus dicek dulu di poligigi umum atau di spesialis ya untuk pengecekan. Ini sumbernya dari mana? Apakah dari gigi atau dari yang lain infeksinya? Gitu. Bisa poligigi umum, bisa poligigi spesialis. Jika ada pakai gigi lupa, gigi lupa, gigi itu, apakah ada masa spare juga? Masa spare ya. Kalau gigi palsu nggak ada masa expirednya ya Pak ya? Nggak ada. Ya selama tidak rusak dan sering dibersihkan masih aman begitu. Longgar atau misalkan udah nggak nyaman buat ininya cepet-cepet lepas, itu boleh datang lagi itu buat ininya. Karena kan kalau busi pulang itu bisa berubah-ubah ya, apalagi kadang yang suka pakai aja terus menerus itu bisa berubah, atau yang nggak pernah dipakai itu bisa berubah juga. Jadi kalau misalnya udah nggak nyaman bisa dibuatkan. Istilah orang sini komplak gitu kan, patah sebelah, tapi patahnya enggak 50%, mungkin sekitar 40%. Tapi kadang kala gitu kan, ada rasa ngilu, ada teman segala, biasanya sangat jangan kan gimana ya, tapi alhamdulillah saya itu selalu pakai air hangat gitu kan, pakai itu mesti alhamdulillah. Kalau sudah mengganggu kenyamanan Bapak, jawab jawab. Iya. Iya. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.